Yo, balik lagi sama gue di channel Bareng Atin. Dan ya, pada kesempatan hari ini di hari Sabtu ya teman-teman, selamat weekend terlebih dahulu. Untuk video kali ini akan saya awali dengan Bitcoin dulu. Jadi nanti akan menyusul untuk video XRP digabung dengan Ethereum. Itu bakal jadi satu video teman-teman. Kemarin juga udah update untuk Bitcoin ya. So, jadi tanpa basa-basi akan saya update dulu untuk di XY. Jadi so far masih sama ya seperti planning kemarin, plan kita kemarin di time frame 4 jamnya. Di sini udah saya tandain dengan box warna merah. Sebelumnya di area tersebut ini menjadi resistance, and then support juga, and then di flip juga kembali menjadi resistance ketika di break tekanan cukup kencang datangnya dari situ. Ketika dia mantul pun di situ adanya EMA 34 secara time frame 4 jam atau garis warna biru nih teman-teman. Jadi memang di situ adanya confluence of resistance di sekitaran level 110,8, sekitar area itu mendapat sampai 111 ya, mendapati reaksi. Dia nggak mampu naik lebih tinggi lagi, at least nyentuh di retracement 0,5 sampai 0,6 nya itu nggak mampu ya. Di kisaran area sini aja dia mendapati reaksi. So kalau misalkan kita melihat terlebih dahulu ya, ini reaksinya pun secara time frame 4 jam belum terlalu signifikan untuk si bearish candle. Jadi untuk a good plan-nya ya, untuk market dia koreksi pun retrace lagi ya ke swing low-nya dia yang kemarin juga sudah saya sampaikan di sekitaran 109,5 atau testing kembali di box warna hijau, plus juga di sini adanya trendline garis warna merah. Ya, dimana itu adalah trendline kuat secara daily time frame. Jadi ya di kisaran 109,5 itu harus diwaspadai, karena memang kita bisa lihat nih pada pergerakan terakhirnya pun dia sempat membuat range di sini kemudian naik impulsif ya dari kisaran level 109,5 tersebut pada 20 September 2022. Jadi yang perlu diperhatikan adalah level tersebut dulu ya teman-teman. Jadi ini akan ini akan saya hapus dulu ya biar nggak pusing, karena ya masih sesuai plan gitu ya. Jadi let's say kalaupun dia koreksi pun sampai ke sana sini, ini perlu diperhatikan dan diwaspadai. Teman-teman, ini adalah area krusial untuk di XY. Bisa aja dari area sini dia mendapati reaksi lagi, which is itu sangat-sangat normal banget untuk maybe dia rebound dan ngetes lagi di box warna merah ini. Gitu. Tapi kalau misalkan good skenario lebih bagus lagi gimana, bro? Oh, ya udah, dia terbreakdown teman-teman. Dia retest sampai box hijau bagian bawah di sekitaran 109, tapi dia terbreakdown dari garis trendline warna merah ini. Dan kalau misalkan dia bahkan closing candle dengan red candle cukup besar atau panjang secara time frame 4 jamnya, wah itu mengindikasikan ya udah market memang dikasih ya relief rally dulu lah. Ya cuman memang perlu sekali di note ya, kenapa saya sampaikan untuk skenario buruknya dia nggak terbreakdown malah dia mantul dari sini. Ingat, masih adanya kenaikan suku bunga di awal November nanti. Gitu. Jadi mungkin menjelang ataupun ya untuk short termnya dia koreksi dulu. Nah nanti udah deket banget dengan kenaikan suku bunga, bisa aja dari area sini itu mantul dulu teman-teman. Ya jadi ini untuk skenario yang perlu kita antisipasi lah ya. Cuman kalau good skenario-nya ya udah dia udah turun ya, udah terbreakdown ya, kemudian mungkin dikasih naik dulu retest ya sebelum dia lanjut turun lagi sebelum dia lanjut turun lagi atau terbreakdown lagi ya. Palingan itu dulu teman-teman untuk di XY secara time frame 4 jamnya. Kemudian untuk USD dominance secara time frame 4 jamnya pun masih sama, still on the track ya teman-teman. Ketika dia dari sini rebound pun dia testing di box warna merah pertama yang kemarin juga sudah saya sampaikan, dimana itu juga dia testing terhadap area pullback terakhirnya dia nih. Ya waktu dia pullback di kisaran situ mendapati reaksi juga itu di sekitaran 7,41 sampai 7,45%, di mana plus di situ ada EMA 34 garis warna biru juga. Di situ mendapati reaksi ya, dan dia ke reject pun ya nyentuh lagi nih ke box warna biru ya sesuai target teman-teman ya. Jadi ini akan saya hapus dulu biar nggak terlalu rame. Oke, di sini ini biarin dulu deh ya. Oke teman-teman, ini saya geser aja biar nggak pusing. Nah ya, jadi sekarang bagaimana? Ya sekarang kalau misalkan kita lihat pun, kalau secara time frame 4 jamnya dia mampu close candle bahkan di bawah 7% ya, next target lagi itu di box orange ini. Yang sebelumnya kita bisa lihat ya, ini menjadi area resistance, support, and then ini support sebelum dia laju signifikan pada USDT dominance. Jadi di sekitar box orange ini level 6,8 sampai 6,85%. Ya kalau misalkan area dari 7% ini benar-benar terbreakdown sama si USDT dominance gitu ya. Kalau misalkan dia mampu close candle di bawahnya secara time frame 4 jam. Ya, jadi kemarin juga sudah saya sampaikan siap-siap ya di sini
dia testing di waktu dia pullback terakhir, dan juga secara RSI-nya pun testing level 50. Jadi memang di situ adanya confluence of resistance untuk si USD dominance, begitu juga dengan pembahasan DXY dan Bitcoin kemarin gitu teman. Karena memang ini kan biasanya pergerakannya itu keterbalikan gitu. Kalau misalkan USD-nya drop, ya udah market itu biasanya rebound gitu teman-teman ya. Jadi ya ini good news untuk short term-nya. Mungkin kalau misalkan dia masih turun pun kita perlu sekali perhatikan untuk next target area support gitu ya. Karena memang dari area sini pun mungkin aja dia mengalami pemantulan. Jadi kalau misalkan dia masih lanjut turun pun ini waspada. Kalau misalkan dia lanjut naik pun mungkin sekedar retest doang nih teman-teman. Sekedar retest area lowest atau swing low terakhirnya dia di kisar-kisaran area sini. Di sekitaran 7,1% ya, 7,15% gitu ya. Jadi itu dulu untuk si USDT dominance-nya. Next ini untuk si Bitcoin ya. Jadi secara daily time frame kemarin juga sudah saya bahas dan sampaikan gitu ya. Jadi memang kemarin udah saya tarik menggunakan Fibonacci, dan juga kita lihat beberapa potensinya. Di situ saya tandain kemarin di retracement 0,5 dan 0,6, cuman dia nggak nyampe bawah situ aja. Dia testing sedikit ya, overextend di bawah retracement 0,3 atau di bawah 20.116, which is di situ udah deket sekali dengan EMA 55 garis warna kuning, itu di sekitaran $20.000, di mana itu adalah angka psikologis dan benar-benar ya dia duduk di 20.000 mantul teman-teman. Jadi memang di area itu ya bisa dibilang masih sangat-sangat berpengaruh lah, apalagi secara daily time frame untuk si Bitcoin ya. Jadi kalau misalkan pergerakan sekarang bagaimana bro? Oke, kalau misalkan kita lihat dari pergerakan sekarang ini ya, untuk si Bitcoin ya mungkin aja masih aja untuk bisa melanjutkan penguatannya. At least dia mampu ini ya, mampu close di atas $20.750, di mana itu adalah open dan close candle pada 27 dan 26 Oktober ya. Pergerakan sebelumnya di area situ juga sempat menjadi area support di sini, and then support juga yang cukup krusial untuk pergerakan si Bitcoin sebelumnya. Jadi next target si Bitcoin itu di kisaran 21.400 sampai 21.750 dolar gitu. Jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk the next area target resistennya, dan next lagi di kisaran 22.300 sampai 22.650 dolar gitu. Yang nanyain oke, kalau misalkan Bitcoin lanjut naik lagi ke kisaran berapa? Sudah saya sampaikan untuk areanya. Tentunya sekali lagi perlu di note ya teman-teman, kita masih punya adanya kenaikan suku bunga di awal November. Jadi bisa aja kenaikannya pun nanti ada fase koreksi seperti kemarin gitu. Mungkin aja dari area sini malah nanti dia koreksi teman-teman, turun lagi atau retracement lagi untuk mungkin lanjut naik dan lain sebagainya. Tergantung juga nanti the Fed itu kan sangat berpengaruh lagi ya teman-teman untuk news event terhadap market, khususnya market cryptocurrency gitu. Jadi perlu sekali diperhatikan untuk si Bitcoin secara daily time frame. Kemudian untuk supportnya juga masih di kisar-kisaran 20.400-an dolar terdekatnya ya, sekitar area itu. Karena memang terakhir kali ini kita bisa lihat ya, sebelumnya ini menjadi resisten, dan ya biasanya kan di flip menjadi support. Cuman kemarin itu nggak terlalu direspek lah area situ ya. Area 20.000 dolar itu jauh lebih direspek. Cuman melihat pergerakan yang melanjutkan penguatan seperti ini pun ya udah kita bisa memakai acuan kisaran 20.400 itu menjadi area support terdekat next lagi itu ya kisaran 20.000 dolar untuk si Bitcoin secara daily time frame. Next ini untuk si Bitcoin secara time frame 4 jamnya. Ya, yang perlu diperhatikan ini kan kemarin juga sudah saya bahas ya. Next target itu kita bisa lihat ini penguatan terakhir datang dari sini, and then di area level yang sama pun mendapati reaksi yang sama ya, lanjut naik lagi, dan di situ ditambah juga dengan adanya EMA 34 secara time frame 4 jamnya ya. Sebelumnya juga ini pada tanggal 7 Oktober juga mendapati reaksi signifikan datang dari level tersebut di kisaran 20.000 dolar. So, kalau misalkan kita lihat dari closing candle-nya pun ya, di sini kalau misalkan time frame 4 jamnya dia closing kayak gini, berarti kan tekanan seller itu lebih mendominasi nih. Ya, ibaratnya oke, dia dari sini mantul mencoba benar-benar break ya dari swing high terakhirnya dia di kisaran 21.000. Cuman ya istilahnya itu kehabisan napas ya, kehabisan tenaga dari si buyersnya, mengakibatkan kalau misalkan close candle seperti ini ya bisa aja dia confirm untuk double top 1 dan potensially top kedua mungkin dia bisa drop lebih dalam lagi, dan pertama atau terdekatnya di kisaran 20.400 dan lebih bawahnya lagi itu di kisaran 20.000 dolar ya. Jadi ini untuk worst case scenario-nya kita harus perhatikan untuk si Bitcoin secara time frame 4 jam, apakah dari area sini dia mampu bertahan ya untuk dia lanjut naik
ya. Tentunya closing candle-nya pun jangan bikin buntut panjang seperti itu. Ini yang perlu di note dan diwaspadai ya. Kalau misalkan dia closingnya itu seperti ini ya, hijau pekat, itu lebih confident lagi untuk dia lanjut naik. Cuman kita bisa lihat di sini dia tadi itu sampai 21.084 dolar, kemudian kena reject, dan ini clear banget ya bikin tail candle seperti itu cukup panjang secara time frame 4 jam. Dan untuk kita semua ataupun saya info ke teman-teman untuk lebih berhati-hati ya, bisa aja ini konfirmasi untuk double top dan koreksi dulu. Kalau misalkan area 20.400 itu terbreakdown ya, next target kisaran berapa sudah saya sampaikan, atau lebih bawahnya lagi ini di kisaran menjadi neckline-nya dia kalau confirm double top untuk mencapai target di kisaran bahkan 19.300 dolar gitu ya. Jadi palingan itu yang perlu di note ya untuk pergerakan si Bitcoin secara hourly, daily maupun USDT dan di XY-nya, biar kita nggak FOMO gitu ya teman-teman. Balik lagi buat teman-teman yang mungkin kemarin sudah ada scalping atau akumulasi ya, nggak ada salahnya untuk cicil beli ya. Kalau misalkan nanti mendapati koreksi lagi ya, kalian bisa akumulasi ataupun cicil beli kembali, itu nggak masalah, asal jangan FOMO waktu harganya sudah naik di pump ya. Jadi palingan itu aja. Selamat berakhir pekan teman-teman, sampai jumpa untuk next video. Sound profit.